Lead the Fest 2022. Lead better, rise stronger. 17. Lead the Talks. 8 offline roadshows. 1945 Real Leader Stories. Lead the Future Scholarship. Teras belajar spesial. Lead the Stage. Pemimpin Indonesia Awards. Memimpin lebih baik, bangkit lebih kuat. Lead the Fest 2022. Selamat sore teman-teman semua, pemimpin Indonesia, pemimpin muda, dimanapun kalian berada. Senang sekali saya dengan Susi Budiman Sumardi. Saya di sini akan berperan sebagai moderator untuk acara di sore hari ini. Sore hari ini kita akan membahas tentang value nature, how youth leaders can make a difference. Jadi bagaimana pemimpin muda bisa membuat perubahan dalam kapasitasnya melihat kepada nature. Di sore hari ini kita akan ditemani oleh dua pembicara hebat dan sebentar lagi saya juga akan tentunya memperkenalkan. Dan sebelum itu perkenankan saya untuk jadinya membuka dulu dengan bagaimana jadinya kita akan menjalankan topik pada hari ini. Kita bicara mengenai nature dan kita sadari betul bahwa kalau kita bicara nature seringkali tentu kita asosiasikan dengan bumi. Hari Bumi kita rayakan hampir setiap tahun di tanggal 22 April. Dan pada dasarnya juga pemerintah Indonesia sejak tahun 80 itu terus juga meluncurkan penghargaan kepada mereka yang menjaga keasrian lingkungan dengan menggunakan piagam Kalpataru. Tapi penghargaan Kalpataru ya, pohon kehidupan. Dan ini sudah berlangsung sejak lama dan kita sadar betul kebutuhan kita untuk terus menjaga bumi. Namun demikian sampai dengan sekarang kita sadar ya, tidak bisa dielakkan bahwa modernisme kehidupan yang memang jadi terus berlanjut dengan kehidupan modern ini tidak bisa dielakkan dan terus saja mengerus natural resources atau mengerus keberlangsungan bagaimana bumi menjaga kita atau membuat kita juga tetap bisa bertahan. Jadi hari ini teman-teman kita akan bicara mengenai bagaimana kita sebagai pemimpin muda Indonesia bisa menjaga bumi lebih baik lagi. Sudah banyak usaha, cara-cara dan pembicara pada hari ini kita akan perkenalkan yang pertama. Yang pertama adalah Rafa Jafar. Rafa adalah diri. Halo Rafa, apa kabar? Halo Ibu Susi, baik. Alhamdulillah. Saya perkenalkan sebentar ya Rafa. Rafa merupakan pendiri komunitas e-waste RJ dan dia juga adalah seorang inisiator gerakan peduli sampah elektronik di Indonesia. Sejak kecil Rafa memang sudah menunjukkan minat yang besar terhadap isu lingkungan dan ini didapatinya juga ditunjukkan juga dengan karya tulisannya. Ada 2 buku yang Rafa sudah tulis. Buku yang pertama itu tentang buku pertama diterbitkan Rafa di tahun 2015 ya, berjudul e-waste atau sampah elektronik, dan 3 tahun selanjutnya ia juga menerbitkan buku keduanya berjudul Sampah Baterai. Kita akan bicara-bicara lagi dengan Rafa dan sementara ini kita perkenalkan ke pembicara yang berikutnya. Oke. Pembicara berikut adalah Pak Beni mewakili MindID. Mining Industry Indonesia. Selamat sore Pak Beni, apa kabar? Kelihatannya suara Bapak belum keluar. Boleh sekali lagi Pak, monggo. Selamat sore Bu Susi, Mas Rafa, sudah dengar ya suara saya? Sudah terdengar Pak Beni. Terima kasih, Selamat sore, selamat datang. Pak Beni, nama lengkapnya adalah Pak Bina Hidra Logiardi. Beliau adalah Kepala Divisi CSR dari PT Indonesia Asahan Aluminium Persero MindID. Pak Beni sebagai Head of the Divisi CSR tadi lulusan dari Teknik Lingkungan Universitas Trisakti. Beliau juga mengambil S2-nya di sekolah yang sama.
di mana di situ beliau mengambil jurusan sustainability. Beliau memiliki pengalaman yang panjang, 20 tahun di bidang CSR di berbagai industri, mulai dari perusahaan consulting, FMCG, pulp and paper, plantations, dan juga di industri mineral. Selamat datang Pak Beni di acara pada sore hari ini. So, sore hari ini kita akan bincang-bincang, moga-moga dengan bincang-bincang santai kita juga jadi bisa mendapatkan teman-teman yang ikut mendengarkan pada sore hari ini mendapatkan manfaat. Tapi sebelum saya mulai, perkenankan saya sekali lagi menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung acara pada sore hari ini. Terima kasih juga kepada media partner kita yang telah membuat kita juga jadi bisa menampilkan webinar ini. Oke, untuk permulaan, saya boleh mengacu kepada bagaimana melihat kepada sosok Rafa di sini. Rafa telah memulai semuanya di usia muda. Dan saya mengerti Rafa sekarang sudah mulai kuliah usia 18 tahun, betul ya Rafa? Betul sudah mulai kuliah di UGM. UGM. Boleh ceritakan Rafa, bagaimana jadinya Rafa memulai dan tergerak untuk jadinya menggerakkan apa yang disebut dengan e-waste saat ini, e-waste RJ. Silakan. Terima kasih Bu Susi. Mungkin sama seperti banyak sekali teman-teman kita di Indonesia yang memang peduli lingkungan dan mempunyai gerakan untuk membersihkan lingkungan, kita merasakan dampaknya terlebih dahulu, Ibu. Dan uniknya di dunia sampah elektronik itu memang belum banyak orang yang bisa melihat isu sampah elektronik dan merasakan dampak negatif dari sampah elektronik. Mungkin aku ambil contoh kalau misalnya sampah plastik. Sudah banyak sekali beach cleanup, pembersihan pantai, karena memang pantainya sudah dipenuhi oleh sampah plastik. Banyak sekali got yang tersumbat karena sampah plastik. Tapi kalau sampah elektronik, belum pernah menjadi topik yang dibicarakan oleh orang-orang, karena belum banyak orang yang melihat sebenarnya Indonesia itu memproduksi sebanyak apa sih jumlah sampah elektronik. Dulu saya sempat beruntung banget, Ibu, karena saya masuk di sekolah yang memang menyediakan fasilitas tidak hanya riset melalui internet, riset melalui Google, tapi juga diperlihatkan dunia asli, diperlihatkan permasalahannya itu yang sedang kita hadapi seperti apa. Saya melihat banyak sekali sampah elektronik di rumah, di lemari ibu saya dulu banyak sekali handphone jadul, saya sendiri pun punya banyak banget, Bu, yang namanya kabel-kabel nggak bisa dipakai lagi, baterai-baterai yang udah rusak, itu semua leads to one question, satu pertanyaan. Dibuang kemana? Mau kita apakan? Basis dan fundamental dari saya mendirikan USRJ pun juga akhirnya seperti itu. I want to be able to answer people's question. Orang-orang yang bertanya, kalau punya e-waste, itu kita buang kemana? Itu kita apakan? Dan awal mulanya itu dulu dari situ. Dari rumah, mengumpulkan sampah elektronik, merambat jadi ke sekolah, ngumpulin sampah elektronik yang dari sekolah, lalu ada beberapa sekolah-sekolah lain juga yang bertanya ke kita, gimana caranya kita punya gerakan yang sama? Gimana caranya kita bisa ikut berkontribusi mengumpulkan sampah elektronik? Dari situlah muncul ide yang lebih besar lagi, menjadikan sebuah komunitas, sebuah organisasi, dan jadilah sebuah yayasan e-waste RJ Foundation. Jadi ceritanya sebenarnya sangat organik, Bu Susi. Tidak ada yang direncanakan, wah mau bikin sebuah foundation, mau bikin sebuah gerakan yang besar, tapi time is our best mentor, time is our best teacher. Dulu mulai dari gerakan yang kecil, menyadarkan diri sendiri bahwa ini bisa dijadikan sebuah program yang besar. Potensi kita untuk menjadi program yang besar adalah sangat-sangat baik. Why not? Lanjut, kita bangun tim bersama teman-teman anak muda yang lain, kita bangun gerakan dan kita ciptakan impact yang besar. Begitu, Ibu. Menarik sekali. Menarik sekali. Jadi semuanya mulai dari kegundahan boleh dikatakan ya, melihat ada yang menumpuk di tadi ya lemari ibu saya, handphone jadul, dan bagaimana kamu sendiri juga merasakan yang kamu belanjakan lalu larinya kemana gitu ya. Juga sangat beruntung juga tadi seperti Rafa sampaikan, Rafa dibuat menjadi mampu untuk melihat keadaan yang ada di Indonesia dan dibantu dengan riset dan semuanya sehingga Rafa menyadari bahwa ini sesuatu yang bisa dilakukan dan itu yang membuat kamu jadi membangun yayasan ini. Makasih Rafa. Pak Beni datang dari tentunya totally different story.
Beni, semua tentunya di Indonesia mengenal betul bahwa Indonesia adalah negara besar dengan natural resources yang besar. Dan kita juga beruntung bagaimana undang-undang kita secara jelas memang semua yang ada kekayaan alam di Indonesia itu adalah untuk diperuntukkan kepada kepentingan rakyat. Bagaimana Mind ID jadi memainkan peran itu dan sekaligus juga jadi menjaga resource itu sendiri, Pak Beni? Monggo. Iya, makasih Bu Susi, Mas Rafa dan teman-teman. Pertama saya ingin juga menyampaikan satu hal, yaitu permohonan maaf karena sebenarnya Pak Dhani Amrulihdan, Direktur Hubungan Kelembagaan yang memang memiliki visi dan sehari-hari accountable ya terhadap isu-isu environment, social governance, ingin hadir tapi karena hari ini ada kegiatan lain, jadi beliau minta saya mewakili. Dan kemudian kami sebenarnya memang senang banget ya bisa ikut di sini Bu Susi bersama Mas Rafa dan teman-teman untuk sharing. Karena tadi betul yang disampaikan Bu Susi ya, kita di Mind ID, Mining Industry Indonesia ini sebagai holding industri tambang nasional yang mungkin kalau ada yang belum tahu, Mind ID ini baru berusia tahun ini 5 tahun ya. Ini perusahaan holding tambang yang dibentuk dengan anggotanya itu ada Aneka Tambang, Bukit Asam, kemudian ada Freeport Indonesia, ada Indonesia Asan Aluminium, kemudian Timah, dan kita juga memiliki share di Vale Indonesia. Dan sebagai perusahaan tambang dan industri pengolahan dari bahan tambang, kita melihat bahwa lingkungan sosial itu sesuatu yang perlu kita perhatikan ya, karena kalau kita kaitkan dengan keberlanjutan, itu isu lingkungan dan isu sosial itu sangat penting gitu ya, karena saat ini dan ke depan kita melihat bahwa satu bisnis itu tidak hanya bisa hidup kalau hanya mementingkan dari sisi ekonomi gitu ya. Jadi harus melihat juga dari sisi lingkungan, dari sisi sosial supaya keberlanjutan itu dirasakan oleh semua pihak gitu. Jadi tidak hanya oleh keuntungan perusahaan gitu. Nah, kami di Mining Industry Indonesia memang memiliki noble purpose ya. Noble purpose ini memang kalau kami lihat ini sesuatu yang dalam gitu, Bu Susi, Mbak, Mas Rafa dan teman-teman. Karena di sana disebutkan bahwa Mind ID itu ingin mengeksplorasi, jadi kata-katanya persisnya adalah we explore natural resources, fossilization, prosperity, and brighter futures. Jadi kalau lihat kata-kata itu sustainability banget lah gitu ya. Karena memang tadi yang disampaikan Bu Susi, bahwa sumber daya alam itu perlu dikelola sebenarnya untuk memang kemakmuran masyarakat, bangsa dan negara. Dan Mind ID memang hadir untuk ke sana gitu. Jadi Mind ID itu punya mandat yang diberikan oleh pemerintah ketika didirikan, yaitu untuk menjadi perusahaan yang menguasai cadangan mineral, kemudian aktif di hilirisasi, dan ketiga menjadi perusahaan kelas dunia. Nah, untuk bisa mencapai 3 mandat ini kita melihat satu-satunya jalan ya memang harus menjalankan komitmen dan put it on the ground sustainability initiative gitu. Karena kalau tidak dilakukan seperti itu, apalagi saat ini ya, kebutuhan bahan tambang itu sebenarnya akan dibutuhkan untuk transisi energi, akan dibutuhkan untuk ekonomi hijau, akan dibutuhkan untuk development gitu ya. Tapi kalau tidak dikelola dengan bertanggung jawab, tidak menerapkan aspek-aspek yang comply terhadap regulation, yang tidak adopt terhadap international standard, jangan-jangan nanti tidak laku gitu ya. Karena ya kalau kita dengar kan seperti Tesla gitu ya, ingin punya sumber nikel, kalau nikel pertambangan nikelnya dikelola secara bertanggung jawab, mengutamakan juga pengelolaan lingkungan, kemudian juga memastikan secara sosial pengelolaan tambangnya juga bertanggung jawab gitu. Jadi Mind ID sebagai industri tambang di Indonesia melihat sustainability itu bagian dari prinsip kami, karena itu value kami, dan kita punya komitmen untuk
put it on the ground, dan setiap saat ketika kita mengevaluasi, kita melihat mungkin banyak hal yang harus kita raise the bar terus gitu ya. Jadi ini journey yang sebenarnya tidak tidak terpaku pada satu titik gitu, tapi kita ingin melihat bahwa ini satu perjalanan di mana sebagai industri tambang kita benar-benar bisa mengelola sumber daya untuk kemakmuran masyarakat, untuk peradaban, untuk masa depan yang lebih baik, tetapi untuk bisa melakukan itu harus mengedepankan keseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Begitu, Bu Susi. Kira. Terima kasih Pak Beni. Ini kita pembukaannya benar-benar dua sisi yang berbeda ya. Rafa datang dari perjalanan Rafa sendiri sebagai pengguna, lalu merasakan bagaimana perlunya untuk mulai memberikan perhatian khusus dalam hal ini adalah electronic waste. Dan dia katakan tadi ya, isu sampah kayaknya semua orang udah lihat, isu plastik kayaknya semua orang udah lihat. Tapi kayaknya orang ngerti nggak ya mengenai sampah elektronik gitu ya, Rafa ya. Dan Pak Dhani mewakili Mind ID. Terima kasih Pak Dhani untuk menyampaikan. Iya, kami memahami Pak Beni, Pak Dhani sendiri nggak bisa hadir, jadi terima kasih untuk Bapak jadi bisa hadir di sini mewakili beliau. Tapi sekali lagi dengan pemaparan dari Bapak mengenai bagaimana Mind ID berusaha menjalankan noble purpose-nya, mengelola sumber alam Indonesia untuk kepentingan for the civilization's prosperity and brighter future, gitu ya Pak kata-katanya ya noble purpose-nya. Oke, ini kita bicara dari dua sisi yang berbeda, tapi saya coba memainkannya dan kita sama-sama saling coba mengisi. Rafa, saya kembali ke Rafa boleh ya? Sambil mendengarkan dan saya mengerti bahwa Rafa juga sedang menjadinya membangun. Dan ini sesuatu yang Rafa sudah mainkan sejak Rafa usia 10 tahun, atau maaf, ya bukan memainkan, maaf saya, Rafa mulai menunjukkan kepeduliannya, sehingga perjalanan ini sebenarnya sudah cukup panjang ya, udah 7 tahun, 8 tahun, jadi udah sejak umur 10 tahun. Bagaimana Rafa bisa bertahan konsisten seperti itu Rafa? I mean, saya melihat Rafa sebagai seseorang yang sosok yang sama aja seperti anak muda dimanapun. Bagaimana Rafa jadinya memang melihat ini sesuatu yang memang Rafa memang mau teguhkan gitu ya, terus saja gitu? Sebenarnya Bu Susi, bener banget aku nggak beda jauh sama remaja pada umumnya. Demen juga kalau misalnya diajak main, diajak nongkrong, kalau bahasa anak zaman sekarang diajak ketemuan, itu juga aku senang banget melakukan seperti itu, seperti remaja. Ya, remaja seperti biasanya. Sorry, tadi koneksi aku tiba-tiba agak nge-black. Ini udah kembali belum? Sudah kembali. Oke. Oke. Tapi mungkin memang dalam menjalankan sebuah organisasi, sebuah gerakan, itu kunci paling utamanya di bagian konsistensi. Tapi kalau misalnya Bu Susi bertanya, gimana sih caranya keep on consistent? Nggak ada tips and trick yang sangat-sangat spesifik gitu. Karena sejujurnya aku juga ngelewatin masa-masa jenuh, masa-masa bosen, masa-masa yang aduh kita ngomongin sampah elektronik lagi nih, udah bosen. Dengan adanya aktivitas sekolah, segudang aktivitas yang lain, dengan banyak sekali aktivitas bersama teman-teman yang lain. Tapi sebenarnya what I really want to highlight is that I also follow the advancement of technology. Ini berhubungan juga dengan pertanyaan tadi yang pertama, kenapa sih memulai gerakan di bidang e-waste? Semua orang melihat perkembangan teknologi yang high-tech, setiap tahun keluar versi yang baru, setiap tahun keluar version baru dari HP yang paling advanced. I see another side of the advancement technology, di mana dengan banyaknya perangkat baru, dengan seringnya kita membeli perangkat baru, itu yang lama menjadi tanggung jawab siapa? That's the bottom line question. Kalau sudah jadi sampah elektronik, itu tanggung jawab siapa? Apakah kita sebagai konsumen? Apakah mereka yang membuat produsen? Apakah pemerintah yang mempunyai regulasi-regulasi tertentu? That's always the biggest question on how we map out all the stakeholders di bidang sampah elektronik. It's what keeps me up every day sebenarnya Bu Susi. Karena it's a never-ending issue menurut aku yang harus terus dibicarakan dan harus terus dicari solusinya setiap hari. It's the obsession and also the investment about me and the issue itself yang selalu membuat aku untuk terus mau berjalan. Tapi other than that, I have an amazing team, Bu Susi, teman-teman yang selalu mengajak untuk bergerak bersama. Because leading an organization itu of course tidak mungkin bisa sendiri. Jadi pasti ada teman-teman dari USRJ yang selalu membantu, yang selalu mengajak untuk ayo
kita masih punya misi yang belum selesai. Ayo, kita masih punya PR nih banyak yang belum kita tuntaskan. Dan hal-hal kecil itulah yang membuat aku akhirnya kembali. Ada masa-masa di mana, aduh bosen, fokus dulu ke kerjaan sekolah, fokus dulu ngerjain PR, fokus dulu mengerjakan tugas-tugas yang diberikan di sekolah, karena itu juga salah satu kewajiban aku sebagai pelajar. Tapi di luar itu, hal-hal yang membuat aku untuk kembali, oke, let's work on USRJ. Yuk, kita masih punya kerjaan yang banyak. Kita belum bisa puas melihat impact yang sudah kita laksanakan. How can we scale up our impact? How can we scale up our movement? Gimana sih cara memperbesar gerakan kita dan juga dampak yang diberikan kepada masyarakat. Menarik sekali, terima kasih ya. Rafa mengangkat bagaimana jadinya bahasanya jadinya sadar bahwa belum selesai nih, misi kita belum selesai. Dan juga sadar betul memang kemajuan teknologi tadi ya, Rafa sampaikan salah satu yang kamu memang ikuti betul itu adalah the advancements of technology itself, di mana apapun yang sebelumnya udah oke, jadi tidak oke setelah ada temuan yang barunya, lalu itu yang kemudian jadi pertanyaan bagaimana kemudian pengelolaan yang memang sudah tidak berguna lagi itu tadi gitu ya. So the getting there's always this thing that's not there yet. So that's what keep you awake, keep you going gitu ya, keep you moving forward. Itu yang menjadi dorongan ya. Makasih ya Rafa. Saya coba juga ingin bertanya nih Rafa. Mungkin saya coba ke Rafa sebentar sedikit dulu ya. Dengan memang kehidupan Rafa yang juga sebenarnya sehari-hari biasa seperti disampaikannya. Sebetulnya kan kita memang perlu mengajak lebih banyak orang lagi. Jadi yang Rafa temukan sekarang seberapa memang mudah mengajak orang jadi sadar akan keadaan ini atau seberapa membuat ini jadinya sulit untuk USRJ itu menjalankan misinya. Di mana tantangan terbesarnya? Mungkin itu kali pertanyaan. Oke. The biggest challenge is of course untuk menciptakan solusi yang sustainable. Gimana sih caranya solusi kita itu tahan lama dan bisa diimplementasikan dengan gampang, accessible untuk semua orang, dan juga tidak merumitkan pihak tertentu. Di sini kita tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah e-waste yang dihasilkan dan juga mendaur ulang sampah elektronik sebanyak-banyaknya. Gimana sih caranya meningkatkan itu dengan cara yang sustainable, di mana nggak cuman kita mengandalkan partisipasi orang-orang yang satu hari, satu minggu, oke, bersemangat, tapi ujung-ujungnya ke long run-nya terhadap dampak jangka panjangnya tidak ada. That is why yang kita selalu perjuangkan itu adalah perubahan sistemis, di mana tidak hanya orang-orang yang kita ajak, oke, hari ini harus daur ulang e-waste, minggu depan juga harus, tapi lebih ke sistemnya yang kita ubah. Gimana sih caranya kita mengambil aksi-aksi yang preventif dibanding aksi-aksi yang represif. Kalau kita ngomongin challenges yang paling besar untuk mewujudkan aksi-aksi yang lebih preventif, itu sebenarnya di bagian perkembangan teknologi yang sangat pesat ini. Sekarang orang-orang fokusnya gimana sih mendigitalize semua hal. Gimana sih semua aktivitas yang kita lakukan di dunia ini penuh dengan teknologi. Jadi lebih simple, jadi lebih high-tech. In the other side, kalau udah jadi sampah, siapa nih yang bisa mendaur ulang? Itu tadi ya. Sekarang jauh lebih banyak industri yang memproduksi perangkat elektronik dibanding industri yang bisa mendaur ulang sampah elektronik. Kerjaan kita mengkonsumsi, beli, berinovasi, tapi tidak bisa memikirkan jejak karbon yang kita hasilkan setiap harinya. So I think that's kind of the main framework on how challenges dari USRJ yang kita hadapi setiap hari. Kita mau berkoar-koar sekuat gimana pun, kita selama 6 tahun kebelakang sudah mendaur ulang kurang lebih sampai 10 ton sampah elektronik, tapi itu nggak nyampe 1% jumlah e-waste yang diproduksi di Indonesia. So it's always a challenge on how we can shift the paradigm. It's always a challenge on how we can change people's lifestyle, people's mindset. Dan itu harus diubah secara sistemis, pelan-pelan. Gimana caranya kita bisa map out stakeholder yang ada di Indonesia, nggak cuma konsumennya aja, tapi juga sektor-sektor informal, sektor-sektor formal, pemerintah. Gimana sih caranya semua stakeholder itu bisa bersinergi dan menciptakan solusi bersama.
Luar biasa Rafa, terima kasih ya. Aku merasa bersyukur banget nih sambil juga ya. Saya nggak ganti handphone loh udah 3 tahun. Saya merasa bersyukur banget. Dan saya tidak merasa ada kebutuhan untuk ganti. Dulu waktu saya kerja di by the way Rafa, saya dulu sebelumnya sempat di Samsung. Jadi kamu bisa bayangkan kalau kerja di Samsung, setiap kali kalau ada yang baru, kita adalah ambassador untuk menunjukkan what do you hold right now, which one have you got the next one gitu kan. Anyway, thank you ya Rafa. Pak Beni sambil mendengarkan ini dan juga bagaimana kita juga memahami betul, Rafa tadi juga menyampaikan tantangan terbesar adalah teknologi yang terus-terusan saja progressing, mendapatkan inovasinya sehingga yang lama itu jadinya terasa padahal masih bisa berguna mungkin bahasanya jadi ya, tapi terasa jadinya sesuatu yang jadi makin tidak terabaikan dan akhirnya jadinya disitulah tantangan menjadi ilusnya. Kita berbicara mengenai Indonesia, pengelolaan natural resource, lalu kita bicara di sini kebetulan memang sesuatu yang pengelolaan hasil daripada pengelolaan natural, jadi udah di ujungnya gitu ya Pak. Saya nggak tahu nih Pak Beni ingin memberikan komentar atau bagaimana jadinya memang bersama-sama kita memang bisa menjaga ya supaya jadinya ini semuanya minimal tadi ya, Bapak sendiri juga sudah mengatakan tadi di depan bahwa isu lingkungan sama isu sosial itu jadi dikedepankan gitu kan, tidak bisa sekedar hanya isu ekonominya saja. Jadi bagaimana jadinya memang Mind ID memainkan perannya ya Pak untuk jadinya memang kita bisa membantu agar kita jangan terlalu cepat deh modernisme ini gitu ya, jangan terlalu cepat gitu semuanya. What can we do? Silakan Pak. Iya, kalau kita memang di industri ya, di sektor pertambangan melihatnya perubahan dinamika yang kencang sekarang ini sebenarnya di satu sisi menjadi peluang juga gitu ya. Apalagi kami di industri tambang itu yang poin yang paling utama disorot ya. Ini kalau kita lihat juga dari kajian-kajian lembaga-lembaga internasional, misalnya dari Deloitte, EY gitu, itu memang memperlihatkan bahwa isu dekarbonisasi, climate change itu istilahnya dalam tanda kutip nih menghantui industri termasuk tambang, dan itu menjadi salah satu yang menjadi top priority. Bagaimana perusahaan tambang kemudian di sisi environment khususnya yang terkait climate change itu melakukan transformasi gitu. Itu menjadi penting karena kemudian di pihak pelaku industri hilir dari industri buyernya itu juga menerapkan yang namanya traceability, social responsibility dari produsen gitu ya. Jadi mereka ingin melihat ketika mereka misalnya mau memproduksi handphone yang memerlukan bahan-bahan tambang, mereka akan lihat lagi bahan tambangnya ini kan kalau dari sisi jejak karbon dia masuk di skop 3-nya perusahaan atau industri handphone ya. Jadi dia akan melihat bagaimana perusahaan tambang ini menghasilkan bahan tambangnya, misalnya menghasilkan nikelnya, menghasilkan timahnya dan seterusnya gitu. Nah, makanya kami di industri tambang di Mind ID dengan tahun lalu kita establish yang namanya sustainability framework, di mana di sustainability framework itu kemudian secara operasional kita menyusun satu panduan yang kita sebut sebagai sustainability pathway. Di sana ada 6 pilar. Nah, salah satu pilar yang utama adalah environment and climate change. Dan di sana untuk climate change memang kita punya komitmen untuk berkontribusi pada pengurangan emisi di Indonesia 2030 sesuai dengan target nationally determined contribution. Kita punya target mengurangi 16% di skop 1 dan 2. Kemudian di net zero emission, nah itu kita juga ingin mencapai di sana bisa 2060 atau mungkin lebih cepat di 2050. Nah, dalam konteks itu yang paling utama kita sekarang lakukan adalah
bagaimana di operasi kita bisa satu lebih efisien, atau kedua melakukan substitusi gitu. Jadi penggunaan pembangkit batu bara misalnya, itu kita mulai dorong untuk bauran energinya dengan biomass gitu. Atau kita mengganti penggunaan marine fuel oil untuk proses produksi menjadi LNG misalnya seperti itu. Nah, ya inisiatif-inisiatif ini ternyata mampu mengurangi gitu ya, mampu mengurangi jejak karbon kita gitu. Nah, karena memang fokus kita lebih banyak di area produksi, kemudian juga bagaimana di satu sisi selain memang berkontribusi pada pengurangan emisi, tapi tentunya kinerja ekonomi juga harus dijaga gitu. Karena balik lagi ini kan MindID ini kan BUMN ya, jadi masih ada kata-kata BU-nya nih, badan usahanya. Jadi memang harus menguntungkan karena itu kemudian menjadi kontribusi kita pada negara. Nah, tapi di sisi lain bagaimana ini menyeimbangkan dengan tadi inisiatif-inisiatif untuk pengurangan emisi kita gitu. Di sisi lain dengan konsep reklamasi kita itu ternyata bisa menjadi strategi offset jejak karbon gitu ya, karena itu nanti termasuk dalam konteks pendekatan nature based solution. Jadi bagaimana lahan bekas tambang itu direklamasi dengan baik sesuai target secara periodik. Nah, itu kemudian bisa kita hitung berapa pengurangan berapa karbon yang bisa di-capture sehingga itu mengurangi emisi kita yang seperti itu. Tapi memang di satu sisi ya, kalau kita lihat digitalisasi itu juga jadi hal yang penting di tambang. Kenapa? Karena misalnya contoh di salah satu tambang kita di Bukit Asam, kalau kita menggunakan truk dump truck, truk yang besar untuk membawa hasil tambang dari lokasi tambang ke stockpile misalnya, itu kalau menggunakan truk berarti kita menggunakan mesin diesel, menggunakan solar gitu ya. Nah, itu ternyata kalau kita ganti kemudian dengan di-handling dengan conveyor yang lebih menggunakan energi yang lebih ramah lingkungan, itu bisa mengurangi jejak karbon juga gitu. Jadi penerapan teknologi itu untuk kami di tambang menjadi hal yang penting gitu. Atau misalnya di Freeport menerapkan pemantauan untuk mencegah apabila terjadi lumpur ya ada di underground secara digital, itu jadi lebih menguntungkan dibanding kalau monitoringnya harus dilakukan secara manual dengan kendaraan dan seterusnya. Jadi sebenarnya dari satu sisi teknologi itu juga akan memberikan manfaat, tidak hanya kemudahan atau efisiensi, tapi juga memberikan manfaat dari sisi safety, dari sisi lingkungan, khususnya di konteks pengurangan emisi gitu. Memang di aspek-aspek operasi yang lain kita tentunya masih terus mengeksplorasi ya, karena kebutuhan energi di tambang itu terutama di pemrosesan itu tinggi, sehingga tentunya sumber bahan baku untuk energi memang perlu ada teknologinya. Kemudian di satu sisi di aspek kelayakan ekonominya juga jadi penting gitu, karena jangan sampai juga kemudian ini cost-nya terlalu tinggi sehingga tidak kompetitif gitu ya. Jadi sebagai bisnis kan tetap harus kompetitif, meskipun dalam melakukan upaya untuk menjadi kompetitif tadi menginternalisasi faktor-faktor eksternal yang tadi diceritakan Mas Rafa ya, soal hasil hasil produksinya, limbahnya dan seterusnya, itu harus menjadi bagian dari pengambilan keputusan. Terima kasih Pak Beni. Kalau mendengarkan sini kan jadinya memang esensinya adalah karena memang kebutuhan energi ada terus gitu kan ya, dan di situ jadinya memang bagaimana kita memang terus-terusan perlu untuk mencari, eksplor tadi ya, lalu juga bagaimana memastikan bahwa eksplorasinya berarti yang cara-caranya
harus ada opsi-opsi yang jadinya tetap bisa menjaga keberlangsungan natural resource atau keberlangsungan cara yang jadinya lebih sedikit secara jejak karbon, mungkin gitu kali ya bahasanya. Iya, betul Bu Susi. Dan ya ini sekali lagi memang ini agak melihat jadinya gambaran besar bagaimana memang sebagai badan usaha milik negara ada tanggung jawab untuk memang bisa nilai ekonominya tetap ada, dan memang tentunya memang karena dibutuhkan negara untuk kita juga bisa menyelenggarakan penyelenggaraan negara itu sendiri. Tapi at the same time tadi menjaganya sendiri ada memang guidance berarti ya, dan yang disepakati di mana para mitra juga memang memastikan bahwa di saat mereka memang melihat ke kita, seberapa kita adalah termasuk yang memang menjaga kesepakatan di dunia terhadap bagaimana kita mengelolanya secara benar. Itu kelihatannya hal-hal yang jadinya memang yang dipegang begitu ya Pak Beni, untuk jadi memastikan bahwa kita in line. We try to actually be on the sustainable efforts towards the towards way of managing the resource. Gitu ya Pak ya. Iya, betul Bu Susi. Kuncinya untuk kita adalah dalam sustainability pathway kita itu, satu memang compliant terhadap national regulation. Ada regulasi terbaru mengenai pengelolaan pertambangan itu di PP 96 tahun 2021, bagaimana perusahaan tambang harus menerapkan good mining practices gitu ya. Jadi menekankan kembali bahwa penerapan good mining practices itu penting karena itu berarti tidak hanya aspek teknis bagaimana melakukan penambangan ya, tapi bagaimana memastikan bahwa dampaknya bisa dikelola. Kemudian tanggung jawabnya terhadap tadi bukaan lahan, bekas tambang yang kemudian direklamasi, direvegetasi, kemudian dimonitor keberhasilannya, kemudian juga disiapkan strategi untuk nanti penutupan tambangnya atau integrated mine closure-nya. Itu menjadi penting karena tambang secara eksploitasi bisa 30-40 tahun gitu ya, atau 50 tahun, dan setelah itu memang harus kemudian dikembalikan agar nanti berfungsi sesuai dengan rencana yang disusun dalam life of mine plan-nya gitu. Itu yang pertama. Kemudian di sisi lain kita di MineID karena sekarang ini kita tidak hanya di Indonesia gitu ya, kita disorot juga di dunia. Jadi kita juga mengadopsi standar-standar best practice di internasional karena satu memang stakeholder kita melihatnya seperti itu. Kemudian mengharapkan kita mempraktekkan prinsip-prinsip keberlanjutan, bisa berkontribusi pada SDGs, kemudian juga melihat bahwa ini bagian dari bagaimana tambang kemudian bisa benar-benar mendukung pembangunan, mendukung transisi energi, mendukung ekonomi hijau gitu ya. Makanya kita mengadopsi ISO 26000 sebagai panduan social responsibility, kemudian ada standar internasional yang dikeluarkan oleh satu lembaga namanya International Council on Mining and Metals, ICMM, di mana memang anggotanya adalah perusahaan-perusahaan tambang global ya, jadi Rio Tinto, Vale, BHP, Freeport McMoRan, itu mereka punya standar dan kita mencoba mengadopsi prinsip-prinsip penambangan yang mereka susun. Ada 10 prinsip dan itu tidak hanya terkait dengan lingkungan, tapi juga dengan sosial, dengan masyarakat sekitar, dengan etik, dengan bagaimana kita mengintegrasikan sustainable development dalam pengambilan keputusan gitu, dalam memitigasi risiko dari potensi adanya dampak dari operasi kita misalnya. Jadi dari awal ketika kita mengeksplorasi, kemudian masuk ke fase development, eksploitasi, sampai nanti penutupan tambang, itu seluruh standar-standar itu menjadi acuan bagaimana kita bisa betul-betul mengelola tambang ini dengan bertanggung jawab, dengan mengedepankan prinsip-prinsip sustainability tadi. Karena tambang akan berakhir, tapi kita
berharap manfaat dari keberadaan tambang itu yang sustainable gitu ya. Jadi itu penting karena kita sering dilihat sebagai satu perusahaan yang merusak lingkungan gitu ya. Padahal sebenarnya dari konteksnya kita lebih ke merubah bentang alamnya, kemudian nanti dikembalikan fungsinya. Nah, tapi kemudian manfaatnya ini memang harus berkelanjutan untuk seluruh stakeholder termasuk masyarakat, lingkungan dan semuanya. Begitu Bu Susi. Makasih Bapak tadi mengangkat jadinya menjadi bagian daripada International Councils of Mining and Metals itu ya Pak ya, yang ICMM tadi. Di mana jadinya dengan menunjukkan apa yang memang praktek-praktek yang disepakati, semua yang ikut di sana itu yang menjadikan para perusahaan-perusahaan tambang ini menjadi bagian yang ikut menjaga bumi dengan kesepakatan-kesepakatan yang memang diangkat di situ ya. Oke. Baik, saya kembali ke Rafa. Makasih Pak Beni. Rafa, tadi Rafa menceritakan sesuatu, sebenarnya dengan Rafa mengangkat bahwa kesulitan terbesar itu adalah bagaimana memang teknologi jalan terus. Jadi akan ada terus advancements, akan ada terus. Jadi bagaimana tadi total pengumpulan sampah, Rafa sempat tadi singgung, 10 ton electronic waste yang dikumpulkan sepanjang adanya e-waste RJ begitu? Atau total semuanya? Rafa boleh cerita sedikit nggak ya kalau memang bisa cerita tentang Indonesia dengan nilai sampah, banyaknya sampahnya versus yang bisa didaur ulang. Juga dari situ juga mungkin kita jadi bisa memahami seberapa kita juga ada di mana kita mau menjadi bagian yang mana mungkin gitu kali ya. Silakan Rafa. Oke, baik. Terima kasih Bu Susi. Kita kalau misalnya ngomongin mengenai sampah elektronik di Indonesia, itu data terakhir mungkin yang paling aman kita hampir 2019 itu Indonesia menghasilkan 1.618.000 ton sampah elektronik yang 1.600.000 ton. 618.000 ton sampah elektronik. Dalam satu tahun yang terdata. Ya. Masih banyak lagi yang belum terdata. Nah, tapi pertanyaannya dari e-waste sebanyak itu berapa sih yang didaur ulang? Dan ternyata yang daur ulang itu nggak nyampe 5%. Sangat-sangat sedikit. Kenapa? Karena memang belum banyak perusahaan yang bergegas di bidang daur ulang sampah elektronik. Terus pertanyaannya, kemana e-waste ini end up-nya? Kalau misalnya sudah jadi sampah elektronik, ujung-ujungnya kemana? Permasalahan paling besar di Indonesia itu banyak sekali sektor informal. Banyak sekali sektor informal yang informal sectors mengumpulkan sampah elektronik dan diolah dengan cara yang salah. Kita punya saying di e-waste bahwa e-waste itu masuk di kategori B3, bahan berbahaya beracun. Jadi mereka tidak bisa disamakan dengan sampah-sampah yang lain, sampah plastik, sampah organik, sampah non-organik. Memang mereka sampah yang mengandung racun. Dampak buruknya apa? Kalau mereka end up-nya di sektor informal, melalui proses pendaur ulangan yang tidak formal. Disitulah racun-racun ini bisa mengkontaminasi lingkungan kita. Disitulah masuk isu lingkungan, isu climate change, isu kenapa kita bisa terkontaminasi oleh banyak sekali toksik dan racun-racun yang ada dalam sampah elektronik. Jadi, di Indonesia mungkin kalau kita lihat rezim orang-orangnya sangat konsumtif, terus juga kerjaannya tiap hari itu beli baru, dan itu yang selalu kita lakukan. Tapi tidak pernah ada perhatiannya kalau misalnya udah rusak itu mau dibuang kemana dan jadi apa. So, I guess kalau misalnya Bu Susi bertanya mengenai kondisi e-waste di Indonesia, kita belum masuk di stage yang udah aware bahkan e-waste itu apa sih. Kalau misalnya aku ngobrol dengan banyak sekali orang, bahkan belum tahu bahwa ada sampah yang namanya, ada tipe sampah yang namanya sampah elektronik. Kita belum masuk ke stage di mana kita sadar bahwa kita menghasilkan banyak sampah elektronik. So it's still a very, very long journey. Masih panjang banget perjalanannya. Dan kita di sini memikirkan setiap hari gimana sih cara mengakselerasikan proses itu. Gimana sih caranya kita bisa mempercepat nggak cuma kesadaran orang-orang, tapi juga mempercepat pendaur ulangan e-waste secara massal dan juga pengurangan jumlah e-waste yang dihasilkan oleh masyarakat Indonesia.
Ya, Permasalahan yang ya. kedua, mungkin kalau kita ngomongin mengenai produsen perangkat elektronik, brand-brand terbesar di seluruh dunia, itu mereka tidak ada factory-nya di Indonesia. Kita hanya menjadi negara di mana perusahaan-perusahaan itu bisa jualan produk mereka. Oh, oke, orang Indonesia ini sangat konsumtif. Mereka butuh teknologi. Mereka mau membeli barang-barang kita. Kita dijadiin tempat jualan. Jadi, kalau misalnya kita mau mengimplementasikan program-program yang sudah ada di luar negeri seperti Take Back, di mana kita bisa memberikan handphone kita ke produsennya kembali, di Indonesia tidak bisa seperti itu, susah. Karena memang produsennya tidak punya pabriknya di Indonesia. Tidak ada factory. So, aku sering banget, maksudnya kalau misalnya kita ngomongin tentang e-waste, kenapa nggak kita contoh apa yang Jepang lakukan? Kenapa nggak kita contoh apa yang Amerika ataupun negara-negara di Eropa lakukan? The circumstances are very, very different. Stakeholder-nya berbeda. So, mungkin memang ada beberapa hal yang bisa kita contoh, tapi balik lagi penyesuaiannya, mengadaptasikannya ke Indonesia itu another step yang juga nggak segampang itu. So, it's very unique gitu sebenarnya di Indonesia kalau misalnya kita ngomongin sampah elektronik. Banyak sektor-sektor informal yang bergerak di bidang material recovery, tapi sebenarnya pertanyaannya, apakah cara mereka benar? Are they doing the right thing? Terus kalau misalnya mereka tuh ngumpulin e-waste-nya, sumbernya dari mana? Dan juga kita juga mempertanyakan sumber e-waste itu nggak cuma datang dari rumah tangga, tapi juga dari sektor industri. Contoh paling gampang kita ngomongin rumah sakit. Rumah sakit nggak mungkin dong, mereka menggunakan teknologi yang digunakan tahun 90. Kan pasti mereka ada revitalisasi barang, pembelian perlengkapan-perlengkapan baru, dan barang-barang elektronik di rumah sakit yang lama juga pasti menjadi sampah. Selain rumah sakit, kita juga bisa ngomongin restoran. Bisnis-bisnis restoran yang sekarang juga sudah menggunakan teknologi, kasir pasti menggunakan komputer, mereka juga pasti menggunakan banyak barang-barang elektronik. Itu kalau dirusak, dikemanain. Belum lagi kita nyebut kantor-kantor terbesar yang pasti setiap tahun pegawai-pegawainya diberikan perangkat-perangkat elektronik, diperbarui perangkat-perangkat elektroniknya. Itu kalau semua itu menjadi sampah, dikemanain. Permasalahan ada yang lebih baru lagi, data. Biasanya industri itu kalau misalnya mereka sudah selesai menggunakan laptop kan pasti ada datanya yang takut untuk kesebar. Kalau misalnya mereka buang, mereka berikan ke sektor informal, itu sebenarnya datanya aman nggak sih? Data leakage-nya gimana? So those kind of details yang belum terlalu diperhatikan oleh nggak cuma masyarakat di Indonesia, tapi juga as a country, gimana sih cara kita menyelesaikan isu sampah elektronik? Karena kalau misalnya kita tarik garis yang lebih jauh lagi, it's not just about isu lingkungan, it's not just about isu waste management, sampah, tapi it all leads to technology, lifestyle, supply chain, and there's so many things that we can talk about. Pelan-pelan, that's why kita di sini sebenarnya tujuannya ingin menjembatani antara semua stakeholder. Gimana sih caranya satu sama lain bisa mengerti circumstances-nya. Karena pasti point of view, contoh kita sebagai konsumen dan point of view mereka, sektor-sektor informal yang mendaur ulang mungkin beda. Kita point of view sebagai konsumen dan juga produsen perangkat elektronik mungkin beda. Kita sebagai konsumen dan juga point of view pemerintah dalam menghadapi permasalahannya juga pasti berbeda. Gimana sih caranya membridge, menjembatani semua itu jadi bisa ada satu cycle yang sustain. Karena sekarang orang-orang banyak sering ngomongin tentang circular economy. Di Indonesia memang ada circular ekonominya, tapi ekonominya berputar ke arah yang salah sebenarnya. Dibeli oleh konsumen, masuk ke sektor informal, berputar di situ jual beli, terus akhirnya menjadi sampah masuk ke landfill. Gimana sih caranya itu bisa agak diubah menjadi circular economy yang lebih sustainable? It's very tricky sebenarnya, Bu Susi, kalau misalnya kita ngomongin urusan Indonesia, because it's complicated. At the same time, bingung juga. At the same time, guide-nya kita ngapain nih? Kita harus ngapain hari ini? Jadi memang harus lebih diperbanyak diskusi oleh orang-orang, diskusi dengan teman-teman baru, diskusi dengan mentor-mentor baru, orang-orang yang mungkin yang sudah lebih berexperience di bidang ini, diskusi dengan teman-teman dari negara lain, gimana sih di negara lo tuh diimplementasikan regulasi-regulasi mengenai sampah elektronik. It's crazy actually, but
Begitu sih kondisi e-waste di Indonesia. Luar biasa. Terima kasih, Rafa. Saya membayangkan memang jadi ini sesuatu isu yang ya kan tidak akan ada habisnya ya. Kita semuanya adalah bagiannya juga gitu kan ya. Kita punya peran untuk membuat itu jadinya bisa lebih cepat atau itu jadinya bisa diperlambat. Semuanya punya perannya. Dan masing-masing di saat kita juga menyadari bahwa kita hanya ada di satu tempat, which is satu bumi, lalu bagaimana kita juga jadinya memang bisa memilih gitu ya langkah-langkah yang memang kita mau ambil di dalam peran yang memang kita bisa. Ya. Menarik sekali. Kita masih ada waktu sekitar 15 menit sebelum kita masuk ke tanya jawab. Biarpun sekarang memang kita sudah lihat, senang juga ini sudah mulai ada beberapa yang mulai memunculkan pertanyaan. Untuk saya coba kembali ke Pak Beni sekarang. Rafa, terima kasih ya Pak. Nanti kita akan lanjutkan. Pak Beni, dengan memang dunia sendiri juga sudah menyadari dan kemarin mungkin dengan pemerintahan Amerika sekarang juga sudah kembali ke Paris Accord, lalu juga menyadari beberapa hal yang sempat dibatalkan dan sekarang menjadi standar-standar yang disepakati untuk dijaga gitu ya. Seberapa Indonesia, kita juga menjadi pemain yang cukup aktif kan ya Pak Beni, artinya melihat Indonesia dengan tadi ya, dengan kekayaan alam kita dan misalnya kita bicara bukan kekayaan alam tapi juga hutan kita yang masih termasuk secara luas hektarnya masih termasuk yang terbesar, 10 terbesar, biarpun terus saja mengikis dan memang perlu kita pertahankan. Tapi sebagai perusahaan milik negara dan memang kita ada kebutuhan tadi untuk tetap bisa mengelolanya. Bagaimana kita atau bagaimana MindID memainkan perannya untuk mungkin bahasanya tadi ya, intensify komunikasi gitu ke masyarakat umum atas bagaimana kita mempertahankan keberlangsungan. Monggo Pak Beni. Iya, Bu Sisi, sebenarnya ini bagian dari satu pendekatan baru ya, meskipun tidak baru-baru banget gitu ya, karena memang biasanya bisnis itu yang konservatif lebih menganut pada teori shareholder. Jadi lihatnya hanya pemegang saham gitu ya, shareholder-nya melihatnya seperti apa, dan dari konteks itu memang yang perusahaan perlu perhatikan adalah apa yang diinginkan oleh shareholder. Padahal kemudian ada approach baru yang mendorong lebih untuk melihat pada stakeholder values, di mana bisnis itu harus mendengarkan, kemudian juga menginternalisasi ekspektasi-ekspektasi dari stakeholder yang bukan hanya shareholder gitu. Jadi itu menjadi hal yang penting, termasuk masyarakat, kemudian lembaga-lembaga swadaya masyarakat, karena memang dalam pengelolaan lingkungan itu merupakan isu bersama ya. Jadi tidak bisa misalnya MindID gitu ya, punya operasi ada limbah yang harus dikelola, kemudian dikelola sendiri gitu. Itu ada batas-batasan di mana memang kita perlu kolaborasi gitu akhirnya. Karena tadi kalau bisa dimanfaatkan menjadi circular economy itu menjadi lebih bernilai gitu. Nah, misalnya adalah dalam konteks pemanfaatan slag gitu ya, itu dari processing di nikel. Nah, bagaimana slag itu kemudian secara bisa digunakan dalam proses atau sumber energi atau hal-hal lain, atau bisa diambil lagi kandungan-kandungannya supaya kemudian memberi tambahan nilai, sehingga nanti yang menjadi timbulan sampah, menjadi waste itu semakin sedikit. Itu yang dan untuk bisa melakukan itu nggak bisa perusahaan sendiri, harus melibatkan akademisi untuk mengexercise teknologinya seperti apa, dengan regulator agar nanti secara regulasi ini menjadi sesuatu yang tidak menyalahi aturan dan seterusnya gitu ya. Jadi ketika dia digunakan itu tetap ada dalam koridor regulasi.
atau misalnya limbah tailing dari proses-proses di misalnya pengolahan emas, pengolahan tembaga dan seterusnya. Itu ternyata bisa digunakan kembali untuk bahan-bahan konstruksi. Nah, tapi bagaimana ini bisa berjalan tentunya perusahaan tidak bisa sendiri gitu, harus melibatkan banyak pihak agar memang ini bisa dimanfaatkan secara maksimal dengan konsep circular economy. Nah, dalam konteks emisi ini memang kita melihatnya bagaimana nanti kalau kita di Mind ID melihatnya tidak hanya nanti kita hanya harus mengurangi dari emisi di operasi kita gitu, tapi bagaimana nanti melakukan offsetting berupa nature based solution yang sebenarnya nanti melibatkan masyarakat gitu. Nah, kita sedang coba beberapa pilot project gitu ya untuk misalnya mendevelop biomass di lahan reklamasi agar nanti bisa menjadi bauran energi di pembangkit yang kita gunakan, atau mungkin nanti bisa disuplai ke IPP yang bisa menggunakan bauran energi. Kita juga mulai misalnya mengurangi penggunaan energi listrik dari grid PLN di skop 2 di area-area reklamasi dalam pengelolaan itu dengan solar panel agar tadi bisa benar-benar mengurangi emisi, tapi di sisi lain itu bisa memberikan manfaat untuk masyarakat. Karena kalau kita misalnya mengkomunikasikan inisiatif kepada masyarakat, tapi kemudian inisiatif itu sebenarnya tidak memberikan nilai tambah untuk masyarakat, juga dukungannya juga kurang gitu ya. Jadi konsep stakeholder value ini memang menjadi cara bagaimana kita berkolaborasi dalam penyelesaian permasalahan lingkungan. Tadi disampaikan Mas Rafa juga perlu kerjasama dengan banyak pihak yang lain gitu ya, yang punya pengalaman, yang punya kegalauan yang sama, punya teknologi dan lain-lain, agar pendekatan pentahelik jadi tidak hanya dari bisnis tapi dari masyarakat, dari lembaga swadaya masyarakat, dari akademisi, dari pemerintah, itu bisa berjalan. Tapi lagi-lagi common ground-nya harus dapat nih, karena kalau tidak memberikan manfaat untuk semua atau setidaknya mengadres ekspektasi, ya inisiatif-inisiatif ini tidak bisa dilakukan kolaborasi gitu. Dan itu menjadi hal yang penting. Kami di Mind ID melihat bahwa kolaborasi itu penting untuk bagaimana kita tumbuh, bagaimana kita mengelola lingkungan, bagaimana kita mengelola dampak, bahkan dalam pelaksanaan program-program misalnya di sosial, kita tentunya mendorong masyarakat sebagai subjek, kebutuhannya seperti apa itu dipetakan berdasarkan input dari masyarakat, sehingga nanti kita bisa menyusun program-program yang memang menjawab kebutuhan dan permasalahan di masyarakat. Ya, seperti itu. jadi tanpa ada nilai tambah tentunya menjadi pertanyaan kalau kita tetap mengkomunikasikan suatu inisiasi yang memang ideal, tidak jadi ada buy-in-nya gitu ya Pak Beni. Sangat penting untuk bisa menunjukkan masyarakat memang merasakan aksi itu ada untungnya buat saya gitu kira-kira. Yeah. Ini kita sudah mulai punya beberapa pertanyaan dan memang mungkin percakapan ini saya coba bawa kepada ujung. Rafa, saya kembali ke Rafa. Dengan yang Rafa sampaikan dan juga melihat bagaimana ini sesuatu yang bahasanya tadi ya, melibatkan lebih banyak pihak, lebih sering jadinya membuat awareness muncul, menyadari karena ini sesuatu yang tidak bisa berhenti, tidak bisa dijalankan sendiri. Jadi semua pihak memang jadi harus ikutan. Kita sedang berada di antara teman-teman pemimpin muda. Apa yang Rafa melihat jadinya pemimpin muda itu bisa lakukan dengan kemampuan mereka yang berada, apakah itu di sekolah, apakah itu di tempat mereka bekerja, apakah itu di komunitas. Apa yang Rafa ingin sampaikan dan bisa ingin bisa ajak gitu ya teman-teman pemimpin muda untuk bisa memulai menjaga bumi mungkin dengan cara yang memang Rafa lebih familiar. Silakan. Baik, mungkin Bu Susi aku punya 2 poin untuk ini, dan sebenarnya lebih ke arah apa sih yang anak muda bisa lakukan yang dampaknya akhirnya nggak cuma ke lingkungan, tapi juga
to the society and how we can create something as a change maker. Yang pertama, I want to stress bahwa we have to be knowledgeable. Mau gimana pun kita sebagai anak muda adalah orang-orang baru yang lapar dengan ilmu, yang lapar dengan pengetahuan, tapi satu hal, kita yang pasti belum punya pengalaman lebih banyak dari orang-orang yang sudah mendahului kita. Jadi nomor satu, itu adalah we have to be knowledgeable. Start talking about sensitive issues. Kita harus mengedukasi diri kita melalui pengalaman, melalui experience. Aku senang banget kalau misalnya teman-teman anak muda yang lain udah bisa open-minded, bisa critical thinking, tapi yang paling penting, nomor satu adalah knowledgeable. Nomor satu knowledgeable, nomor dua baru critical thinking, nomor tiga baru open-minded, dan seterusnya yang lain-lainnya. But number one, we have to have that urge of wanting to learn, belajar hal baru, terus belajar, karena it's never ending. There's always something new to study every day. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mungkin sebagai change maker dan anak muda yang ingin membawa perubahan, satu hal harus kita sadari, bahwa change making is a lifetime process. It's never instant. Nggak ada proses pembawa perubahan yang instan. It took me 7 years. It took me 5 to 7 years untuk akhirnya sadar gitu, what's my calling, what's my why. Itu yang paling penting. Find your reasoning. Obituary lu tuh apa sih? What's your why? Why are you doing this? Why are you invested in the issue? You have to know what you want to do untuk bisa membuat dan menciptakan perubahan yang sustainable and have that grit into the issue. So it's always important to start and be consistent, because bringing change to the society is also a mental game itself, Bu Susi. Permainan yang juga membutuhkan mental yang kuat, permainan yang juga membutuhkan konsistensi dan resiliensi yang kuat. Jadi tidak semena-mena, oke, saya ingin membawa sebuah perubahan, I'm going to do this, dan berharap semuanya untuk berjalan sesuai yang kita mau. There's going to be feedbacks, there's going to be a lot of people, orang-orang yang mungkin tidak suka, tidak setuju, tapi disitulah tesnya gitu. Kalau misalnya ada orang yang nggak setuju, are you gonna keep on going? Are you gonna change? Or are you gonna stop? Atau harus berhenti? Dua hal itu butuh. Pertama, the urge on wanting to learn, belajar, become more knowledgeable. Dan kedua, punya reasoning, punya why. Berani untuk konsisten, dan sadar bahwa change making will take lifetime process. Thank you, Rafa. Saya kayak berasa bicara sama bapak saya gitu, Rafa. Kamu dewasa amat sih, maaf ya. Aku langsung aja. Tapi thank you ya. Be knowledgeable and ask yourself why, because that what drives you as to wanting to know and wanting to do more because you have that reasons gitu ya. That's true. Makasih ya, Rafa. Moga-moga ini jadi sesuatu yang tersampaikan kepada teman-teman yang juga mendengarkan. Pak Beni, ini bisa dari Bapak sendiri sebagai person, Bapak selama ini. Terima kasih Bapak telah menyampaikan bagaimana Mind ID sebagai badan usaha milik negara yang memang berusaha dan baru berusia 5 tahun telah menjalankan banyak hal yang boleh dikatakan mengintegrasi gitu ya, cara-cara kita menjalankan pengolahan resource bumi kita. Bagi Bapak sendiri Pak, ini kita lagi di depan teman-teman muda dengan pembicaraan kita pada hari ini. Apa yang ingin Bapak sampaikan supaya kita juga jadi bisa ikut membantu menjaga bumi ini, menjaga lestari, mungkin gitu kali ya. Apa yang bisa kita sampaikan? Silakan Pak. Ya, makasih Bu Susi. Kalau saya melihatnya teman-teman, terutama yang masih muda-muda, silahkan bermimpi untuk mau jadi apa, mau kemana, mau buat apa, it's up to you gitu ya. Karena saya pikir dari sekarang ke depan dinamika perubahan itu akan cepat banget gitu ya. Dan makanya teman-teman silahkan saja mau jadi apa, mau kemana, mau buat apa, mau belajar apa, silahkan gitu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana dari waktu ke waktu
teman-teman selalu melihat pada apa sih value-nya gitu. Jadi tadi yang disampaikan Mas Rafa, kalau bisa jangan hanya yang soal berdampak pada lingkungan, tapi juga society at large gitu. Nah, saya sudah 20 tahun lah ya di dunia corporate responsibility ini. Buat saya ini dunia yang never ending. Gitu. Ya. Ini area yang sebenarnya sangat menarik karena personally buat saya ini double win gitu. Kenapa saya bilang double win? Karena I can contribute to the organization that I work for, but at the same time I can contribute to the environment, to the social, and to the whole community gitu. Jadi ketika nanti teman-teman memutuskan ingin jadi misalnya seniman ya, oke, jadi seniman yang utuh, tapi kemudian lihat sekelilingnya, lihat apakah profesi itu bisa memberikan manfaat untuk society, lingkungan sekitar kita dan seterusnya. Kalau teman-teman ingin jadi misalnya entrepreneur gitu ya, bagaimana caranya supaya entrepreneurship itu tidak hanya memberikan profit untuk teman-teman, tapi juga untuk keluarga, masyarakat sekitar, lingkungan sekitar gitu ya. Jadi kalau mau jadi entrepreneur di bidang misalnya nanti elektronik ya, waste-nya jangan lupa gitu ya, seperti yang Mas Rafa sekarang sedang geluti gitu. Jadi bagaimana takes into account aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi itu dalam approach kita, dalam framework kita, karena percaya deh, itu akan jadi the greatest job, the greatest experience buat kita gitu, karena you got the double wins. Kira-kira begitu Bu Sesi. Terima kasih Pak Beni. Bapak mengingatkan teman-teman, bermimpilah. Apapun yang kalian inginkan, raih, kejar, cari. Ingat, tadi salah satu yang tadi Pak Beni tekankan adalah nilainya. Jangan lupa apa yang kemudian jadinya memang mimpi itu, atau apa yang memang kalian mau geluti itu, bagaimana dampaknya kepada sekitar, kepada lingkungan, kepada alam, kepada orang lain, kepada society tadi. Jadi lihatlah lebih besar dari sekedar hanya si pekerjaan itu sendiri. Makasih Pak Beni. Makasih Rafa dan Pak Beni. Kita sudah sampai kepada kesempatan untuk jadi mendengarkan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang menonton pada sore hari ini. Ini ada pertanyaan yang saya mulai coba bacakan, datang dari Medan, ya, Hans Marcelino. Izin bertanya untuk Pak Binahidra, Pak Beni. Seperti yang kita tahu bahwa MindID merupakan perusahaan besar yang bergerak di bidang tambang dan memiliki program kerja yang sistematis. Bagaimana cara perusahaan MindID berkontribusi bagi Indonesia dalam hal mereduksi efek emisi? Silakan Pak Beni. Ya, makasih Bu Susi. Ya, Hans, ini menarik ya, karena memang kita sebagai negara, Indonesia itu punya komitmen terhadap Paris Agreement, dan itu setiap tahun dalam COP itu selalu disampaikan update-nya oleh pemimpin pemerintahan dan para stakeholder ketika ikut di COP. Nah, kita di MindID terkait emisi ini memang salah satu pilar penting kita di Sustainability Pathway, Environment and Climate Change, di mana kita mulai di tahun lalu itu dengan menyusun baseline. Jadi kita hitung baseline emisi gas rumah kaca kita. Waktu itu kita disupport oleh Kementerian BUMN dan juga BUMN lain, dan juga disupport oleh McKinsey. Kita bisa menghitung waktu itu dari grup MindID itu punya emisi di tahun 2019 itu sekitar 2,9 juta ton CO2 ekivalen. Nah, kemudian itu kita proyeksikan di 2030 seperti apa. Kenapa kita proyeksikan 2030? Karena pemerintah punya target nationally determined contribution. Nah, untuk sektor kita di tambang, di energi, dan di pemrosesan, itu kita ditargetkan bisa mengurangi 15,8% atau 16% dari proyeksi kita di 2030. Nah, dari baseline kita di 2019 yang 2,9 juta ton itu, kemudian
setelah kita proyeksikan dengan proyeksi produksi kita, aktivitas kita di 2030 itu akan menjadi sekitar 8,7 juta ton di skop 1 dan 2. Nah, kalau kita tadi harus mengurangi 16%, berarti kita harus mengurangi 1,3 juta ton per tahun CO2 ekivalen. Dan yang kita lakukan itu, yang pertama adalah mengurangi dari emisi di operasi kita. Nah, tadi saya sudah sampaikan kita melakukan digitalisasi untuk monitoring, kemudian kita juga merubah transportasi kita yang tadinya menggunakan truk menjadi dengan handling facility berupa conveyor yang memang lebih ramah lingkungan. Nah, itu yang ada di operasi kita. Atau kita mengganti misalnya sumber energinya, misalnya menggunakan LNG. Kemudian di sisi lain kita juga melakukan offsetting yang namanya nature based solution. Kita manfaatkan lahan-lahan tambang kita untuk reklamasi, tapi kemudian karena dalam reklamasi itu ada indikator keberhasilan yang memang dimonitor oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, juga ke SDM, dan itu kita juga dorong agar kita bisa mengcapture dari karbon sehingga nanti bisa menjadi pengurang dari emisi kita. Itu yang sekarang kita lakukan. Nah, ke depan untuk target 2060 atau bisa lebih cepat 2050, untuk target net zero emission, kita sedang mengeksplorasi teknologi-teknologi seperti carbon capture atau penggunaan elektrifikasi dari alat tambang yang lebih besar gitu ya. Karena memang alat tambang kita ini membutuhkan energi yang besar sehingga perlu teknologi yang saat ini memang masih terus dikembangkan agar alat tambang itu lebih efisien dan lebih ramah lingkungan. Kita memang sudah menggunakan bus listrik misalnya di Bukit Asam ya, tapi untuk alat-alat tambang kita saat ini baru bisa mengganti misalnya untuk di alat tambang itu ada bucket wheel-nya, itu kita ganti yang pakai listrik gitu ya, tapi belum keseluruhan alat tambangnya. Nah, itu yang terus kita eksplorasi agar ke depan kita benar-benar bisa mencapai net zero emission, karena di satu sisi mungkin buat kita di tambang itu jadi tantangan ya, tapi kalau kita kemudian treat itu sebagai di sisi lainnya, karena memang pelaku industri itu membutuhkan, itu sebagai opportunity buat kita gitu. Kita di MindID juga punya kerjasama dengan Pertamina dan PLN untuk membuat namanya Indonesia Battery Corporation gitu ya. Jadi ini nantinya memang menjadi backbone kita bagaimana mengolah dari nikel menjadi elektrik baterai, kemudian menjadi electric vehicle. Nah, kita sudah memikirkan juga bahwa kebutuhan nikel itu sebenarnya di tahun 2050 kalau hanya mengandalkan dari hasil tambang itu nggak cukup. Itu akan bisa dicukupi kalau ada industri daur ulangnya. Nah, makanya kita di IBC ini, di Indonesia Battery Corporation itu juga mendorong nanti ada industri daur ulang baterainya gitu. Karena bukan hanya soal lingkungan, tapi juga untuk mencukupi kebutuhan baterai untuk electric vehicle ke depan gitu. Karena cadangan nikel itu tidak cukup kalau diambil kemudian menjadi baterai, tapi harus ada industri daur ulang agar terus berkelanjutan. Seperti itu, Hans. Terima kasih Kak Beni. Hans, rasanya tadi penjelasannya cukup thorough, dan memang ini kita melihatnya juga ke depan, salah satunya tadi bagaimana juga persiapan untuk memang lebih banyak lagi mobil-mobil listrik, tidak hanya sekedar ini saja pengolahan untuk jadi bisa membantu produksi mobil listriknya, tapi juga pengolahannya ya Pak. Jadi jangan sampai sesudah digunakan lalu jadinya tidak tergunakan lagi, atau bagaimana caranya memanfaatkan apa yang memang sudah sempat dimanfaatkan. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya kali ini kepada Kak Rafa. Ini datang dari Karawang, dari Tajwa. Kak Rafa, bagaimana cara Kak Rafa memanfaatkan sampah elektronik itu
Dan apa contoh hal yang sudah kakak dan organisasi hasilkan untuk memanfaatkan sampah itu agar tidak terbuang begitu saja? Silakan, Rafa. Oke, mungkin kayaknya aku belum menceritakan secara mendasar USRJ kita kerjaannya ngapain. Kami punya 3 main program: campaign, collect, circulate. Campaign yang paling utama adalah bagaimana kita mengkampanyekan isu sampah elektronik, mengedukasi masyarakat mengenai isu ini, dan juga memberikan gambaran, hey, ada nih tipe sampah yang baru namanya sampah elektronik. Collect, kami menyediakan fasilitas pengumpulan sampah elektronik tadi, karena memang tujuan kami untuk membuat lifestyle baru, membuat mindset baru, gimana sih caranya pembuangan e-waste itu gampang dan accessible untuk semua orang. Kita menyediakan titik drop box untuk pembuangan sampah elektronik, tempat sampah khusus untuk sampah elektronik. Kita menyediakan gudang untuk pengiriman sampah, mungkin untuk teman-teman yang mempunyai e-waste yang jumlahnya banyak ataupun volumenya besar, itu bisa langsung dikirim ke gudang kami. Itu program collect. Dan sekarang titik pengumpulan kami sudah tersebar di 20 kabupaten kota di seluruh Indonesia. 20 titik di 12 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Nah, yang terakhir, circulate. Kami memastikan bahwa sampah-sampah ini tidak jatuh ke tangan yang salah, tidak jatuh ke sektor informal. Karena tadi, gimana sih caranya dari penghasil e-waste, maupun itu dari perumahan ataupun industri, bisa langsung menuju ke perusahaan pendaur ulang tanpa harus melewati sektor informal. Circulate. Kita berpartner, kita bekerja sama dengan perusahaan pendaur ulang sampah elektronik yang pastinya sudah tersertifikasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengolah sampah elektronik. Kita bekerja sama dengan mereka. Jadi semua sistem collection kita, semua sampah yang sudah dikumpulkan, itu akan kami distribusikan ke perusahaan pendaur ulang sampah elektronik. Jadi kurang lebih sistem bekerjanya seperti itu. Dan kalau misalnya ditanya, pendaur ulangan elektronik itu prosesnya seperti apa sih? Mungkin kita kasih analogi kalau misalnya mendaur ulang sampah botol. Itu kan bisa kita lakukan dengan gampang. Kita bersihkan dulu sampahnya, kita keluarkan sisa airnya, kita bersihin botolnya, terus bisa didaur ulang, bisa prakarya. Aku sering banget ngeliat botol-botol minum dijadiin kursi, dijadiin karya-karya yang kreatif. Sama seperti itu. Di sampah elektronik, karena memang komponennya itu sangat banyak, jadi hal pertama yang harus dilakukan adalah pemilahan. Pertama, pemilahan kategori sampah elektroniknya dulu. Kedua, pemilahan komponen. Dan pemilahan komponen itu goes very, very further. Karena ada beberapa komponen yang tidak bisa dibongkar oleh tangan menggunakan mesin. Disitulah heavy jobnya, disitulah proses panjangnya. Dipilah kaca bersama kaca, besi bersama besi, dan lain sebagainya. Dan itu juga pasti akan melewati proses pembersihan, karena sampah elektronik kan juga pasti ada kotorannya juga. Dibersihin dulu, lalu akan diolah berdasarkan komponennya masing-masing dan menjadi bahan dasar kembali. Simpelnya seperti itu. Yang bagian plastik akan dicacah, menjadikan biji-biji plastik, menjadi cacahan plastik, menjadi bahan dasar plastik lagi, bisa digunakan. Bagian PCB, metal, itu akan di-disseminate dan juga dipilah menjadi lebih detail lagi. Di bagian PCB pasti banyak komponen-komponen yang lebih spesifik. Lalu bagian kaca, bagian besi, aluminium, itu juga harus dipisah berdasarkan kategorinya masing-masing. Dan bear in mind bahwa komponen-komponen yang ada dalam sampah elektronik itu sangat-sangat banyak, bahkan tipe plastiknya pun juga banyak. Nggak cuman PP, HDPE, tapi juga banyak sekali tipe-tipe yang lain, ABS, impact. So there's so many types of components yang ada di dalam perangkat elektronik yang sudah menjadi sampah. So it gets a lot more trickier di bagian pendaur ulangannya. That's why first thing yang harus dilakukan adalah pemilahan tipe, pemilahan komponen. Dari situ baru bisa didaur ulang berdasarkan materialnya masing-masing. So simple seperti itu, but of course pelaksanaannya juga nggak segampang itu dan nggak secepat itu. That's why perkembangan industri daur ulang sampah elektronik di Indonesia juga belum banyak, and that's why itu yang mau kita dorong terus. Itu gimana sih caranya perusahaan-perusahaan ini jadi lebih accessible dengan semua orang. Perusahaan-perusahaan ini bisa dijangkau oleh banyak orang, dan orang-orang juga bisa berkontribusi gitu dalam gerakan pengumpulan dan juga pendaur ulangan sampah elektronik. Begitu sih, Ibu Susi.
memang masih sesuatu yang jadinya perlu secara very nitty-gritty ya, nggak bisa sekedar hanya memang dikumpulkan lalu diolah, tapi itu perlu jadi ketahuan komponennya apa saja. Dan tadi juga Rafa juga sampaikan tantangannya memang bagaimana membuat lebih banyak lagi tempat-tempat atau perusahaan-perusahaan yang jadinya memang siap untuk menjadi perusahaan pengolahan sampah atau daur ulang. Itu yang jadi tantangan yang memang sekarang terasa masih kurang gitu ya Rafa ya. Dan tadi kayaknya aku sempat mendengarkan Pak Benny berbicara juga bahwa we need to develop a system untuk mendaur ulang baterai. Kebetulan Pak Benny, kami juga sedang mendevelop di bidang itu. We're kind of focusing untuk pendaur ulangan e-waste dan juga mesin-mesin pendaur ulangan e-waste kan banyak sekali tipenya. Dan kebetulan karena kami di SRJ melihat sebuah peluang dan juga perkembangan teknologi yang di mana semuanya menjadi electric vehicle, nggak cuma mobil doang, tapi sudah merambat ke bus juga, nanti mungkin kereta, pesawat akan menggunakan baterai, lithium ion batteries. We're focusing on developing sistem pendaur ulangan baterai. So, mungkin Pak Benny next time kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut mengenai ini, karena kita juga sedang mengembangkan teknologi untuk mendaur ulang lithium ion batteries untuk bisa jadikan black mass dan bisa dijadikan nikel, terus dijadikan baterai baru. Ya, for sure Rafa, for sure. Segera nanti habis itu tukeran nomor ya Pak Benny dan Rafa. Senang banget jadinya sesuatu yang kita obrol bareng di sini, yang memang kita juga angkat concern kita bersama, bagaimana kita sebagai bagian daripada kita punya rumah, ya satu rumah ini sendiri, rumah bumi ini sendiri, bagaimana kita bisa mempertahankannya sebagai bumi yang memang sudah berjuta-juta tahun menghidupi kita, dan gimana kita membalasnya dengan apa yang memang kita bisa. Pak Benny dan Rafa, terima kasih banyak. Kita sudah bersama hingga waktunya. Kita sampai kepada poin di mana masing-masing silakan menyampaikan closing statement. So, monggo mungkin mulai dengan Pak Benny dulu, closing statement untuk hari ini. Monggo. Iya, terima kasih Bu Susi. Acara ini menarik ya karena kita bisa diskusi, bisa ketemu, tapi juga bisa berbagi. Dan buat saya yang paling penting kita sebagai anak muda adalah nggak pernah berhenti bermimpi, mau jadi apa saja akan selalu berguna. Yang penting selalu raise the bar, jangan pernah puas. Dan ini yang promosi sedikit nih. Jadi selalu lihat apakah yang kita lakukan itu menghasilkan value buat orang lain, buat sekitar kita, karena poinnya sebenarnya ada di sana gitu. Poinnya bukan hanya untuk kita manfaat itu, tapi juga untuk bagaimana kita bisa berbagi manfaat, berbagi nilai, berbagi hal-hal positif dengan keluarga kita, orang sekitar kita, masyarakat lebih luas, lingkungan gitu ya. Tapi tetap kemudian bisa menghasilkan manfaat atau mungkin aspek ekonomi atau aspek yang lain, sehingga apa yang kita lakukan itu tidak hanya berguna untuk kita sendiri, tapi juga berguna untuk banyak orang. Dan itu hidup yang paling indah gitu, menurut saya. Terima kasih. Kebermanfaatan. Terima kasih Pak. Monggo Rafa, your closing statement, silakan. Mungkin dari saya Bu Susi, kayaknya dari tadi kita tuh ngomongin bahwa karena emang topiknya juga anak muda, youth has to do something, anak muda tuh harus menciptakan inovasi, harus melakukan sesuatu, tapi sebenarnya everyone has a different background. Semua orang punya starting point-nya masing-masing, semua orang punya timeline-nya masing-masing, jadi gak harus terlalu kemakan oleh gengsi, waduh yang lain udah pada mulai nih, gue harus mulai juga. It's not that. Tadi ujung-ujungnya adalah what's your why, reasoningnya tuh harus kuat. And to end this session, Bu Susi, I want to read a quote by my mentor dan saya juga. The quote is like this: Maluku is 2 hours faster than Jakarta, but that doesn't make Jakarta slow. Someone graduated at the age of 22, but waited 5 years before securing a good job. Someone became a CEO at 25 and died at 50, while another became a CEO at 50 and lived to 90 years. Obama retired at 55, and Trump started at 70,
Everyone in this world works based on their time zone. People around you might seem ahead of you, and some might seem to be behind you, but everyone is running their own race in their own time zone. Do not envy them, do not mock them. They are in their own time zone, and you are in yours. And life is about waiting for the right moment to act, so relax. You're not late, you're not early, you're very much on time. Thank you. Terima kasih Rafa, we all have our own time. Thank you. That make us all much more confident, relax as to how we run this life. Terima kasih banyak Pak Beni dan Rafa, senang banget saya bisa bersama-sama dengan Pak Beni dan Rafa pada sore hari ini. Kita akan foto bersama sebentar, dan ini saya dibantu dengan teman-teman di balik layar, jadi mari kita tunjukkan pose terbaik kita. Oke, saya dibantu dari belakang ya, ada Ova yang dibantu di sini. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak sekali lagi Pak Beni, Rafa. Monggo silahkan kembali ke tempat di backstage. Sore hari ini kita telah menjalankan webinar bareng-bareng dan semoga semuanya mendapatkan manfaat dari kebersamaan kita. Terima kasih banyak Pak Beni, terima kasih banyak Rafa. Insya Allah ada Terima kasih Pak Beni, terima kasih banyak. Bu Susi. Kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi, Pak. Siap. For sure, Rafa. Terima kasih. Terima kasih. Demikian teman-teman pemimpin muda, terima kasih untuk kebersamaannya di sore hari ini. Semoga teman-teman mendapatkan pencerahan, insights dan juga inspirasi ya untuk bagaimana kita menjaga bumi kita yang memang rumah kita satu-satunya.